Adik-adik dulu. Adik-adik yang punya cita-cita pengen jadi penceramah, ada apa enggak? Wi kawak-kawak wi jenenge. Adik-adik dulu. Ayo kalau ada adik-adik yang pengen jadi penceramah, ada enggak? Kamu ya sini. Ayo sana. Ini juga mau ceramah. Ya udah sini dua. Itu cowok satu sama cewek ini. Ayo sini. Adik cantik. Hati-hati bu, lewatnya mana ini naiknya? Ayo sini, tak angkat. Ya, alhamdulillah. Mas. Loh, kok nggak mau sayang? Sama abah. Ayo nak. Ya nggak mau. Ya udah, jangan dipaksa kalau adiknya nggak mau. Dah dua dulu. Oh iki ibu yang pernah nganu nika iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami kula Ibu Siti Maslihah saking Tegal Got Kepil mriko. Oh iki nate panggih kula niki. Wonten videone niki di YouTube. Kula teng mriki ajeng nyuwun donga Abah khususipun kangge anak kawula ingkang badhe ke-10. Nggih. Pas kepanggih kula niku anake 9 nggih nika. 9 nika nggih. Iki wis badhe ke-10. Masya Allah, jan subur makmur iki jenenge. Alhamdulillah, nggih mugi-mugi lancar. Ya insyaallah lancar wis mudhun mesin ping 10 kok. Lancar niku insyaallah diparingi lancar insyaallah. Masya Allah rezeki sing luar biasa, nikmat sing luar biasa. Ya Allah, lagi kok ana bocah sik bocil ki. Halo. Sebentar. Adik mau tampil apa? Adik punya cita-cita pengen jadi penceramah? Iya. Adik juga punya cita-cita pengen jadi penceramah? Enggak, wong ngene. Ini adik cantik punya cita-cita pengen jadi penceramah? Mau jadi dokter. Hah? Cita-citanya jadi dokter. Oh, maunya jadi dokter. Padahal tadi apa itu mintanya yang punya cita-cita pengen jadi penceramah. Ya udah, kamu dulu. Ini pegang mic-nya. Ayo, namanya siapa? Labib Aufa. Panggilannya? Labib. Nggih. Labib anak mana? Rumahnya? Rumahnya Windusari Tlogojati. Wonosobo Tlogojati Windusari. Windusari Tlogojati Wonosobo. Adik Labib sudah sekolah belum? Sudah. Kelas berapa? TKB? Nggih. Lah ini tadi adik Labib sekolah apa enggak? Enggak izin. Kenapa enggak sekolah? Soalnya mau doa sama Pak Kiai. Oh, soalnya mau minta doa sama Pak Kiai. Izin enggak tadi? Izin. Yang izin Labib sendiri apa siapa yang izin? Ibu. Izinnya ke siapa? Bunda. Ke Bunda. Ke Bunda yang ngajar di sekolahan. Iya. Pakai apa izinnya? Surat apa pakai HP? Surat. Pakai surat. Berarti Labibnya pengen ketemu sama Pak Kiai. Nggih. Kalau sudah ketemu mau apa sayang? Mau sarung. Mau sarung. Yang lain diem toh. Katanya tadi mau minta doa. Sekarang kok minta sarung? Labib, Nggih. jangan sering-sering bolos ya sekolahnya. Nggih. Kalau nggak penting, nggak boleh bolos sayang.
Cita-citanya apa Labib? Mau jadi polisi. Wah, tepuk tangan. Cita-citanya mau jadi polisi. Labib, nanti kalau jadi polisi, kalau Labib ngelihat ada maling, diapakan malingnya? Di penjara. Di penjara, bener di penjara. Tuh ada ini malingnya, Labib cari itu orangnya. Pinter kamu. Nanti Labib pengen mondok enggak di pesantren? Iya. Iya, nanti jadi polisi santri, polisi yang pinter ngaji ya Labib ya. Ya. Nah sekarang mau ceramah Labib. Ya. Ayo coba ceramah. Ini pegang mic-nya. Ayo, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul. Ayo lanjut, lanjut. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim. Muhammad dulu. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala didik. Assalamualaikum. Salamnya nanti ae. Katanya mau ceramah. Kok baca at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Yang ngajari siapa nak? Ibu. Oh ibu, diajari apa lagi sama ibu selain itu? Sama wudu. Sama wudu? Gimana kalau wudu? Bismillahirrahmanirrahim. Arirafngil hadasir Nawaitul wudu arirafngil hadasir ashadi fardolillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya, jadi iki wudu model anyar iki. Ana Allahu Akbar. Kenapa sih Labib kok pengen jadi polisi? Soalnya kalau jadi polisi malingnya di penjara. Oh dia mau menjara maling-maling itu. Mulai maling paling teri sampai maling paling kakap. Sampai maling paling sepat, paling betik, paling mujair. Penjara semua ya Bib ya. Iya. Ya wes pokoknya maling-maling entek ngenteni Labib dadi polisi. Kamu apa itu nyari anak yang mau belajar ceramah. Iya. Adik sekarang namanya siapa? Udah adik duduk dulu sayang biar nggak capek. Duduk aja nak, duduk. Nah iki sing kebangetan ibune iki bocah ngene kok diunggahke. Ayo kamu sayang pegang sendiri mic-nya bisa nggak? Ayo salam dulu coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik yang ngomongnya yang kenceng, yang keras. Kalau nggak keras nggak kedengaran. Namanya siapa? Ata. Nama panjangnya siapa? Atarfa Maulida. Rumahnya mana? Manggisan Lama. Manggisan Lama. Berarti deketnya Manggisan Baru.
Sekolah, udah sekolah belum? Udah sekolah belum? Udah. Di mana sekolahnya? MI Manggisan. Di MI. Duh yang keras nak, kalau nggak keras ya abahnya nggak denger. MI mana? MI Manggisan. MI Manggisan kelas berapa? 1. Kelas 1. Yang nyuruh naik panggung siapa? Ibu. Loh ya, bocah semene digoleke pekayaan. Kok adik mau disuruh ibu, disuruh apa naik panggung sama ibu? Disuruh apa? Hah? Disuruh apa sama ibu? Mau apa sekarang? Sekarang adik mau tampil apa di panggung? Ayo, mau apa? Mau nyanyi, mau sholawat, mau ngaji, mau pidato, mau pildacil? Ayo yang lain, adik-adik yang berani mana? Mana adik? Ayo sini nak, sini. Udah kalian duduk, duduk semua, duduk, seret, duduk, nggih, duduk. Tolong ibu-ibunya ya, jangan dipaksakan anak-anaknya, kasihan anaknya. Kalau anaknya nggak ada kemauan, nggak ada niat, kasihan, nggih. Duduk dulu nak, duduk dulu. Mana? Ayo sini dek, sini ayo. Loh ya jangan semua. Kalau nggak ada ya langsung doa saya. Kamu, ayo sini. Ayo di situ aja nggak apa-apa. Oh mau salim dulu sama abah. Pinter sayang. Ayo berdiri, berdiri nak. Langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik mau tampil apa? Berdiri aja nak, berdiri. Mau tampil apa? Pidato? Mau ceramah? Sholawat Sholawat. Sholawat apa? busro. Sholawat busro. Bentar, bentar duduk dulu nanti sholawatnya. Ayo kamu berdiri. Ayo berdiri. Ayo coba salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tampil apa? Ceramah ya, bisa ya? Terus bisanya apa? Sholawat. Sholawat juga. Sholawat apa? Lah. Ayo yang lain tadi mana? Aku itu pengen anak sing mentalnya kuat. Gak apa-apa duduk, nanti panggung ini penuh gak apa-apa. Ayo kasihkan itu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki jelas iki tunggale iki. Mesti sak lembaga iki, mbok sak sekolahan, sak TPQ, sak madrasah diniyah, pasti nu wong gaya salame padha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mau tampil apa? Sama kan? Ini udah jatuh semua mentalnya anak-anak ini. Dah wis saiki ibu-ibu. Lah iya, saya udah siap sarungnya. Ada nanti sarung lagi yang lebih bagus. Ada lagi duitnya juga siap kok saya. Tapi saya tuh pengen ini bukan hanya sekedar acting ya. Saya pengen menggali potensinya anak-anak. Sehingga anak-anak itu kalau ada yang punya potensi, syukur-syukur ada prestasi bisa lebih dikembangkan. Supaya jadi motivasi dan penyemangat bagi anak-anak yang lain. Itu maksud saya.
Bukan hanya sekedar munggah panggung. Ayo, ada lagi nggak yang anak-anak dulu? Nah wis ibuke kae wae karuan, ibuke sing ireng kae. Baju hitam udah ndak apa-apa. Ndak apa-apa, ayo. Tolong mic-nya disambungkan ke sana. Bisa, Mas? Ayo mic-nya disambungkan ke sana. Nggih. Nyuwun tulung. Ibu paringi jalan. Paringi jalan. Anak-anak boleh naik yang benar-benar siap. Kalau seperti ini kayak gini ya mohon maaf. Berdiri Bu, berdiri. Mboten muat. Sepuh, Tasul Adab. Oh ngaten mawon mboten napa-napa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmanipun? Dalam Nurjana. Bu Nurjana, Masya Allah cahaya surga. Amin Allah. Ya Allah, dalemipun pundi? Tosari Rejo. Tosari. Rejo. Ya Allah, niki wau rombongan mrikine Ibu. Mboten kali Bapak. Kalih Bapak, Nggih. iku bapaknya di sebelah iku. Nggih. Masya Allah, pasangan ideal dunia hingga ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Putranipun pinten? Sampun 3, Bah. Nembe kalah niki sedoso kok. 3, alhamdulillah. Sampun mantu dereng? Sampun. Sampun, kagungan wayah? Sampun. Wayahe sampun. Berarti sampun Mbah Huti sampun nggih. Sampun leres, Bah. Masya Allah Mbah Huti tapi sek cantike kaya Masya ngono. Allah. Sampun berapa kali nderek ngerawuhi majelis ngaji sareng kalih kula? Sering, Bah. Riyen wonten ing Pliangan nika wonten Yai Kiai Dalhar, nggih nika rincang wonten alumni pondok pesantren. Oh Nggih. ngaten, Nggih, Masya iya, Pak, Allah. nggih. Berarti pun sering nggih. Nggih, Pak. Alhamdulillah Nggih. pangapunten menawi kula mature nggih ngoten niku gayane kula, tapi alhamdulillah nggih awet ngantos sak menika. Amin, amin. Ibu, ya Allah ya Karim. Cobi maringi contoh kangge lare-lare niki Bu. Kersane lare-lare niki semangat. Bisa kayak ibunya itu, ibunya aja yang udah sepuh aja kendel gitu. Cobi Ibu sholawatan apa badhe nyanyi? Sholawatan. Pak. Sholawatan, Nggih, cobi nggih, monggo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Salli wa sallim wa ala ali sayyidina Muhammad. Salli wa sallim wa barik alaih. Padahal wis sepuh lho. Apa maneh mbiyen seh nom-nomane kae suarane kaya ngopo, gek cemengkling. Cobi. Suluk nggih, Pak nggih. Suluk, nggih boleh. Udhuni wa budi Tala wa zad Umati'u basari Wa kadhal fuad. Rungokke kuwi sing nom-nom kuwi. Suaramu ki dimanfaatke nggo sholawatan, nggo maca Quran, nggo ngomeli bojo wae. Lanjut Bu Nur. Linuril ain li toha zain wa hunaka da'uni sallu ala nabi Muhammad Alaihi wasallam wa barik alaih. إلى الحبيب خذوني إلى الضياء عيوني إلى الحبيب خذوني إلى الضياء عيوني إلى المختار حيث الأنوار وهناك دعوني Matur suwun, tepuk tangan, matur suwun. Wes, ndak usah lama-lama karena ada Anwarnya langsung tak kasih sarung. Amin, amin. Makasih ya, Nggih, Pak. nggih pun.
Iki sarunge cop mangga. Kali sangu Abah. Ya kuwi tak sukono sangu. Pinten sangune? Sak kersane Abah mawon. Bensinnya telas pinten mau? Bensine. Iki dompet iki. Nggih. Sak kersane Abah mawon. Kersane Nggih. 100. 200. Amin alhamdulillah. 300. Jazakumullah. Wis gak ono iki. Ya wis 300. Abah, Dalem. sarungipun kalih kagem lare wonten pondok, Bah. Nggih. Nek sarunge kalih ya 200 wae. Mboten gangsal atus, Bah. Hah? Mboten gangsal atus. Gangsal atus jarene. Wis sarung loro apa sarung siji? Kalih, Bah. Ya Lare wis. wonten pondok, Bah. Ya wis nek sarung loro ya duweke Nggih. 200. Wis Jazakumullah fil khair. Parengno. Nggih. Matur Masuk suwun, Abah, lagi. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nyuwun pangapunten. Lha iki anak-anak iki terus piye iki nasibe iki? Ayo jajal. Nasibe terus piye? Ayo. Ya sangone. Nggak ada lagi ya ini, nggak ada lagi. Lewes jam 12:30, udah jam 1 malahan. Saya matur suwun semuanya, Insya Allah masih ada banyak agenda untuk ngaji saya di Wonosobo kali ini. Mudah-mudahan besok, ajeng salim, nggih. Pinter, nggih. Matur suwun semuanya, nggih Bapak Ibu para jamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan seluruh jamaah, kita bukannya amarah berlebihan, tapi bagaimanapun harkat martabat kita sebagai santri, kita sebagai kalangan pesantren yang direndahkan, yang dilecehkan dengan framing yang sangat berlebihan, ini sungguh sangat melukai hati. Padahal pondok pesantren itu dalam sejarah panjangnya adalah cikal bakal peradaban bangsa Indonesia, cikal bakal kemerdekaan Republik Indonesia. Bu, Bapak, udah saya sampai kehabisan kata-kata saking gregetennya dengan itu pemberitaan yang sungguh sangat melukai dan sangat melukai. Ya Allah, berikanlah kemuliaan dan kejayaan kepada para ulama, kepada para kiai, kepada para santri dan pesantren seluruh Indonesia yang berjuang untuk agama, berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek cara saiki ana pas pam pres, pasukan pengamanan presiden. Kanjeng Nabi juga punya pas pamnap, pasukan pengamanan Nabi. Lah itu kepalanya sahabat Zubair bin Awam. Oke, kiai yang duwe pas pamki, pasukan pengamanan kiai. Sopo? Banser. Loh, kalau presiden dikawal TNI, Tentara Nasional Indonesia, kiai juga dikawal TNU, Tentara Nahdlatul Ulama. Lah, izin Pak Dan Ramil. Dorengnya sama-sama doreng. Yang tidak sama bayarannya. Loh, malah kalau mau jujur bintangnya okeh Banser karo TNI. Ya Banser bintangnya kan songo. TNI itu bintangnya paling banyak Bu, 4 wis jenderal. Mentok 5 jenderal besar. Wis sak donya ming wong piro. Lah nek Banser bintangnya songo, sak dhuwure obat ngelu. Obat ngeluwe bintangnya ming 7 kok. Loh, malah dalam sejarah Banser itu lebih tua daripada TNI, izin Pak Dan Ramil.
Lah wong TNI itu lahir tahun berapa? 1945. Tepatnya 5 Oktober. Ini pas bulan di ulang tahunnya TNI yang ke-80. Selamat dan dirgahayu untuk TNI, mudah-mudahan makin jaya, makin kuat, makin tangguh, makin profesional. Selamat nambahi. Lahir tahun 1945, sedangkan Banser tahun 1937 sudah jadi pasukan dan ikut berperang melawan kolonialisme penjajahan. Jadi Banser kuwi kakake TNI. Loh, Banser kuwi kakange TNI. TNI kuwi adine. Mulane Pak Dan Ramel nek ketemu Banser, hormat kakang, kudu ngono. Dadi Banser ki luwih tuwa wong kakange TNI. Mula seragame amoh. Wis tuwa, tur ngalah moh nampa bayaran. Bayarane ben dipek adine. Ngene iki ya adine kudu pengerten. Bapak Ibu, Rasulullah itu juga nikah, punya istri, punya anak. Memang manusia. Rasulullah juga pernah disewoti garwane. Halo? Loh, Kanjeng Nabi aja diomeli garwane. Apa maneh Kanjeng Lurah? Izin Pak Lurah. Ya lemu ki meng nggo nutupi. Endi Pak Lurah? Oh ning kono kuwi. Halo? Halo? Loh, niku ceritane rak Kanjeng Nabi niku ndalune rapat, mimpin rapat persiapan badhe perang Tabuk niku rapat penting. Pulang terlambat kurang lebih 1 jam. Waktu itu ke daleme Sayyidah Aisyah. Ngoten niku Kanjeng Nabi uluk salam ketok pintu dibukakno sret langsung diomeli a anta idda'ita annaka nabiyyun. Sampeyan ini toh yang katanya nabi. Nabi kok telat. Kanjeng Nabi diomeli kayak gitu apa marah? Ndak. Fa'adhara btisaman latifan. Kanjeng Nabi menampakkan senyuman yang sangat lembut. Ini pelajaran bagi para suami, kalau lagi diomeli istri senyumin aja. Bapak, bojomu kok kata. Loh, Kanjeng Nabi kadang-kadang ngambek nek nuju diomeli. Pripun Kanjeng Nabi le ngambek? Ke masjid i'tikaf zikir. Kanjeng Nabi kalau lagi ngambek sama istrinya ke masjid i'tikaf zikir sampai diparani karo garwane. Lho, lah nek bapak-bapak Candi Rejo kene lek ngambek karo bojone kan ning warunge rondo. Kuwi sing dadi masalah, Pak. Halo? Halo? Bisa dilanjut? Ini dari segi Kanjeng Nabi sebagai manusia. Tapi tidak seperti umumnya manusia. Karena beliau istimewa. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut. Ki contoh sederhana. Sebagai manusia Kanjeng Nabi yo keringetan. Sami kalian jenengan keringetan. Apa mana sing ki ten panas-panasan iki. Keringetan toh nggih? Manusia kok. Kanjeng Nabi yo keringetan, sampean keringetan, tapi keringete beda. Keringete Kanjeng Nabi wangi, harum. Padahal zaman itu belum ada parfum. Keringat Rasulullah wangi, nggo rebutan. Bejo-bejone wong sing entuk keringete Kanjeng Nabi. Dadi keringete Kanjeng Nabi wangi. Nek keringete wong Candi Rejo apek super kecut kena nggo tambahan sayur asem. Halo? Ini maaf sebagai manusia Rasulullah ya pipis, tetoyo, kencing. Jenengan yang nguyuh. Ning beda. Bedanya di mana? Kencingnya Rasulullah sama sekali enggak berbau dan tidak ada bekasnya. Begitu keluar, lep, lenyap ditelan alam. Nek uyuhmu
super pesing. Sampai standar internasional pesingnya. Apa maneh bar mangan jengkol, pete, ndoprok, yes. Muntuk ra karuan kae. Halo? Sama tapi beda. Sebagai manusia Rasulullah ya berludah ngidu. Sampeyan menungso ya ngidu. Neng beda, idune Kanjeng Nabi kuwi tombo, obat sing ampuh. Nek idumu. Halo? Jenengan Syekh kemutan peristiwa hijrah. Rasulullah meninggalkan Makkah menuju Madinah didampingi sahabat karibnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dikejar orang-orang kafir mau dibunuh. Beliau berdua istirahat dan bersembunyi di dalam goa. Sebelum masuk ke goa itu dibersihkan dulu supaya enak untuk istirahat. Lubang-lubang di dinding goa ditutup semua, khawatir ada binatang melata atau binatang berbisa. Setelah siap, dinyatakan aman, nyaman, beliau berdua masuk ke goa itu beristirahat. Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq duduk bersandar di dinding goa sambil mangku kepala Rasulullah. Nah, ketika beliau berdua istirahat itu, para jamaah, rupa-rupanya ada satu lubang di dinding goa itu yang kelewatan, nggak ditutupi. Tiba-tiba dari lubang itu ada kepala ular yang berbedunduk, beruntup-untup, bermetungul. Itu ular berbisa. Kaget Abu Bakar Siddiq. Waduh, ini kalau sampai ularnya keluar gigit Rasulullah, bahaya ini. Tapi di satu sisi gak berani ganggu istirahatnya Rasulullah. Lek cara sampean rak digugah, tangi, ulo, mesti rak ngono. Ini ndak. Apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq? Dengan refleks lubang itu ditutup pakai tangannya. Plek. Bapak Ibu, namanya ulo pengen metu kok bolongannya ditutup. Nyokot, cetet. Racun menjalar, bisa menjalar ke tangan Abu Bakar Siddiq. Langsung abuh, bengkak besar, membiru, pucat Abu Bakar Siddiq. Tubuhnya gemetar menahan sakit yang luar biasa. Loro banget. Soalnya sing nyokot ulone gede, ulo Arab. Lho kan gede, nek ulo Jawa kan cilik ungkil-ungkil. Iki sing dikeploki apa? Oh ulo, ulo. Keringat bercucuran. Akhirnya keringat Abu Bakar Siddiq ada yang netes ke wajah Rasulullah. Terbangunlah Rasulullah. Kaget dipandang sahabatnya pucat, gemeter tubuhnya, keringat bercucuran. Ditanya, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Kamu sakit? Enggak. Kamu takut? Enggak. Loh kok kamu pucat kenapa? Didesak sama Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar Siddiq ngaku, iki lho Joko Tula. Dipegang tangan Abu Bakar Siddiq kemudian diludahi sama Rasulullah. Cuh, praktek siji maju. Langsung sembuh seketika, nggak ada bekasnya. Jadi idune Kanjeng Nabi obat, yen idumu. Ini sama-sama manusia tapi berbeda karena Rasulullah istimewa. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, iki kalau nggak dikasih contoh lagi mesti nggak paham. Soalnya wong kene iki terkenal ayu-ayu tapi pinter. Maksudnya pinter bantah. Sebagai manusia Rasulullah makan. Wong Tosobo Mojo Tengah ya makan, tapi beda. Bedanya Rasulullah kalau nggak benar-benar lapar nggak makan. Kalau wong Tosobo Candirejo meskipun nggak lapar, Kanjeng Nabi ku yen orang ngelih tenan ora dahar. Lah ya wong Candirejo najan orang ngelih, madiang terus.
Lah wong pengajiane karo mangan kok. Lha kuwi kudung coklat kuwi. Ket mangleh ngene. Lah wong aku le ceramah petentengan kok kono. Ayo ngragas. Langsung ditutupi. Halo. Rasulullah ketika makan sebelum kenyang sudah berhenti. Lah nek wong Tasaba, wong Candirejo, Mojo Tengah, ketika makan apalagi makannya enak meskipun sudah kenyang enggak berhenti-berhenti. Betul? Kanjeng Nabi niku lek dahar sakderenge wareg wis mandeg. Lah nek wong Tasaba najan wis wareg ora mandeg. Mulane gampang gering. Saiki akeh penyakit gara-gara panganan. Mula sampean yen priksa nang gone dokter kae pas nuju sakit kae karo doktere rak dinasehati ampun dahar niki. Nggih napa nggih? Luar biasa jamaahnya. Mudah-mudahan sholawat tadi benar-benar mengundang syafaat, mendatangkan kehidupan yang barokah. Terima kasih untuk tukang son yang memberikan waktu kepada kita beristirahat. Saya lanjut lagi ya. Ini tadi soal apa? Madyang ya. Rasulullah itu sebelum kenyang sudah berhenti daharnya. Tapi nek wong Mojo Tengah meskipun sudah kenyang enggak berhenti. Itu diantara sebabnya penyakit. Sekarang banyak penyakit niku mergo kakean. Coba urusan makan kalau kita mau pakai teorine Rasulullah dijamin nikmat dan sehat. Bagaimana makan itu kalau menurut teorinya Rasulullah? Jangan makan sebelum benar-benar lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Dijamin nikmat karena benar-benar lapar. Walaupun lauknya sederhana, tapi karena benar-benar lapar dijamin nikmat. Dan dijamin sehat karena tidak berlebihan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini jamaah pengajian unik. Jadi pokoknya kalau mataharinya tertutup mendung, payungnya dilipat. Begitu mataharinya menampakkan diri dan bersinar panas, payungnya dijegrek meneh. Iki iso. Wes pokoknya dilanjut nggih. Rasulullah kalau mau makan doa. Sehingga makanan itu benar-benar jadi kekuatan, jadi penyemangat ibadah dan penuh barokah. Rasulullah kalau mau makan doa dan doa. Sehingga doa itu bisa melumpuhkan bakteri, virus, kuman, bibit-bibit penyakit. Nah, kita umatnya harus mencontoh. Kalau mau makan jangan lupa berdoa. Nggih Bu nggih? Nggih apa? Ana wong mangani ora tau ndonga emplak-emplok. Ning anake dipeksa sing bocah cilik-cilik kuwi, ayo mau makan doa dulu. Gimana doa mau makan? Ya maca wong bocah cilik ki ya iso ning sekolahan diulangi, ngaji diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima ijatana wa qina adzabannar. Amin. Kuwi bocah cilik. Sing bocah tuwek emplak-emplok ngono ae telap-telep. Salah wis ngono mangane karo ngadeg. Melaku jan kaya wedhus. Mangan wis ora ndonga karo ngadeg mlaku. Wonten mboten sing gaweane ngoten niku? Ana iki wonge rada lemu. Wes Bu ngapunten, sebagai manusia Rasulullah tidur. Wong Tasaba, Candirejo, Mojo Tengah manusia. Ya tidur. Tapi bedanya, tolong perhatikan. Rasulullah
kalau tidur hanya kedua mata beliau yang terpejam. Hatinya tetap terjaga, hatinya tetap sadar penuh. La tungkiril wahya min ru'yahu inna lahu qalban idza namatil aynani lam yanami ya rabbi bil waghfir lana maulaya shalli wa sallim ala habibika khairil khalqi huwal habibul ladzi likulli haulin la tungkiril wahya min ru'yahu. Jangan pernah kau ingkari wahyu yang didapat dari mimpinya Rasulullah. Kenapa? Mimpinya Rasulullah enggak sama dengan mimpimu. Qalban idza namatil ainani lam yanami. Idza namatil ainani, ketika kedua matanya terpejam, qalban lam yanami. Hati Rasulullah tidak tertidur, terjaga dan sadar penuh. Jadi Kanjeng Nabi lesare niku namung netranipun ingkang terpejam, sedangkan hati tetap sadar penuh. Beda karo wong Candirejo, sekalinya tidur total blek sek innalillahi ana bledek wae ora krungu. Ana wong turu niku ndablek angel gugane, nganti sikile dikrikiti tikus ora krasa. Ana lho wong niku kadung turu gugane angel banget. Wonten mboten? Ana iki wonge ya teka, pokoke saiki wonge lungguhe sikile ndlojor. Ayu ndablek. Boleh dilanjut? Rasulullah kalau mau tidur berwudu. Jadi keadaan suci dari hadas. Ini pelajaran buat kita umatnya. Jadi Bapak Ibu penjenengan kalau mau tidur wudu, tiru Kanjeng Nabi. Lah dene kok tengah-tengah tidur kok batal, di luar kendali kita. Betul? Yang penting mau tidur wudu. Lah pas turu kok titut tetot prot. Kan itu di luar kendali kita. Loh kok titut tetot prot? Lah suara entut itu kan tergantung ukuran bokong. Kalau bokongnya kecil tipis ya tit. Nah, bokongnya tanggung sedeng ya tet. Bokong gede ombo kayak kandel. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah kalau mau tidur zikir doa, zikir doa, zikir doa, zikir doa, zikir doa terus sampai beliau tertidur. Sami nggih kalih wong Mojo Tengah? Sami nggih kalih wong Candirejo? Nggih, percados kula, mriki niku nggon pesantren, mriki niku nggone kiai, nggone wong alim, nggone santri. Kula yakin masyarakat Tosobo, masyarakat Candirejo, masyarakat Mojo Tengah yen arep sare kae do zikir ndonga, zikir ndonga, zikir ndonga. Malah kula kepireng kabar masyarakat mriki niku yen arep turu padha mutolaah ndres kitab. Kitabe namine Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Nihayatul TikTok. Betul? Mulane ibu-ibu Mojo Tengah, ibu-ibu Candirejo ki yen turu kae padha ngeloni nganti ora kober ngeloni. Ibu mau tidur wudu, zikir, doa, selama tidur insya Allah direksa Allah, dijogo malaikat. Amin nopo. Siapa yang tidurnya dalam keadaan suci dari hadas, pokoknya mau tidur wudu maksudnya, lo zikir ndonga, zikir ndonga, zikir ndonga, direksa Gusti Allah, dijogo malaikat. Rawani amin.
Bu, kalaupun Allah menakdirkan, kalaupun Allah menghendaki diwafatkan waktu tidur, dimatikan waktu tidur, diambil rohnya, dicabut nyawanya waktu tidur, matinya husnul khotimah. Amin napa. Wong potongamu turu kepet-kepet ngono. Ngapunten, lah kan mau tidur wudu. Mau tidur zikir, doa, zikir, doa, zikir, doa, sek tidur dalam keadaan berzikir, dalam keadaan berdoa tadi. Kalaupun mati waktu tidur, husnul khotimah, jaminane swarga. Kalaupun mimpi, insya Allah mimpinya mimpi isyarah kebaikan. Halo? Zaman niku yang arep turu wudu terus zikir donga, lamun ngimpi kok ngimpine ngimpi sae, mimpi yang jadi isyarah-isyarah baik, kayak mimpi pergi haji, mimpi mangkat umroh, numpak pesawat sampai Madinah, sampai Masjid Nabawi, masuk ke Raudhah, ziarah ke Rasulullah, jalan-jalan ke kebun kurma, makan bakso, minumnya es teh, seruput-seruput seger, begitu ngelilir ternyata iler. Loh, ngimpine ngimpi sae, mimpi memandang Ka'bah, mimpi melihat matahari, mimpi mangku rembulan, mimpi mangku Abah Anza. Lawang sampean arep turu ge wis ora wudu, ora ndonga, ora zikir, wis ngimpine ra karo-karuan, ngimpi dibreki genderuwo, ngimpi dioyak-oyak, ngimpi dikrikiti garangan, ngimpi tiba, ngimpi ceblok, ngimpi kecelakaan, ngimpi kobongan. Pancene ora gelem zikir, ora gelem ndonga, eling-eling. Halo? Ya Allah. Rasulullah itu kalau tidur posisinya istiqomah. Ala jambihil aiman mustaqbilal qiblah. Mereng kanan hadap kiblat. Jadi enten mriki ngoten, kepala di utara, kaki di selatan, mereng kanan hadap kiblat. Telapak tangan kanan dipakai bantal pipi kanan. Ngeten Ibu. Lho ngene. Meskipun sampun bantalan, niki tetap telapak tangan kanan nggo bantalan pipi kanan ngene, telapak tangan kiri taruh di atas paha kiri. Kula yakin dulur-dulur kula Tosobo Candirejo niki nggih saged niru mapane. Tengah-tengah turu ya mbuh ra karo-karuan. Pokoke yen mapan iso mereng tengen madhep kiblat, telapak tangan kanan nggo bantal pipi tengen, telapak tangan kiri salap dhuwure pupu kiwa. Niku mapane turu saged, ning tengah-tengah turu malang megong ra karo-karuan, sing jebablah, aplah-aplah, sing mekangkang, sing metingkring. Tangan niki iso munggah tekan nggone Gunung Dieng. Sijine blakraan nganti tekan hutan Jawa Tengah. Kerotok-kerotok. Lah, jadi embo. Bapak Ibu ngapunten, ini dari sisi sama-sama manusia tapi berbeda. Rasulullah istimewa. Bareng. Beliau mampu memberikan keteladanan yang sangat prima. Kanjeng Nabi niku yang kedua, kenapa dijadikan contoh? Karena Kanjeng Nabi niku baiknya menyeluruh. Kanjeng Nabi niku apike lurus, mboten enten bengkonge sithik-sithik. Kanjeng Nabi niku mboten wonten awone sithik-sithik. Ndak ada salah, ndak ada jeleknya sedikit pun. Kanjeng Nabi niku jan api pokok suwene padha karo sone mandek mau. Bianget sempurna.
Mboten wonten celah, mboten wonten noda, mboten wonten cacat, mboten wonten eleke babar pisan. Nah, nek kula sampean sak api-apike mesti ana eleke. Nggih napa nggih? Sing ceramah iki ya ana apike, ya ana kurang banter. Sing ceramah iki ya ana apike, ya ana malah umpama diitung tenanan, jujur-jujuran, sing ceramah ki apike karo eleke luwih akeh. Matur suwun. Matur suwun. Monggo Pak Lurah sampean wae sing ceramah, aku tak mulih. Aku elek kok. Nggih, mpun nggih. Kula niki akeh eleke. Nek sampean akeh apike nggih? Oh. Nembe ngertos kula. Dadi wong sing akeh apike iki modele ngono kuwi. Ya. Sebaik-baiknya manusia pasti ada jeleknya. Setiap orang baik pasti pernah jelek. Dan setiap orang jelek ada harapan bisa jadi baik. Pun saniki kula tanglet Pak Lurah. Mriki leh ngarani lurah napa Pak Kades? Pak Kades nggih. Kades napa lurah? Nggih, Pak Lurah Candirejo. Niku tiyang awon napa sae? Mesti sae. Nek mboten sae mboten kira kepilih dadi lurah. Wong niku pilihane wong sak desa kok. Ayo. Sing banter Pak Lurah niki tiyang awon napa sae? Sae napa awon? Sae napa sae? Alhamdulillah. Matur suwun paseksenipun. Sak badane dipun sakseni, salajengipun monggo jenazah almarhum niki dipun bedalaken dhateng makbaroh. Saya yakin Pak Lurah ini orang baik. Kalau nggak orang baik nggak mungkin terpilih jadi kepala desa. Wong itu pilihannya mayoritas warga kok. Tapi sebaik-baiknya Pak Lurah pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Saapi-apike Pak Lurah mesti nate elek biyen. Ngono lho, biyen ngono pernah mengecewakan seseorang. Padahal udah diberi janji-janji, ternyata ditinggalkan. Pak Kapolsek niki tiyang sae napa sae? Yakin sae, tapi sak sae-saene Pak Kapolsek mesti tahu elek, biyen tahu nyolong tebu. Waktu masih kecil dan lah ngaku wae, wong dan Ramil yo tahu, sing ceramah yo. Mbah Yai niki tiyang sae. Tapi kula yakin Mbah Yai nggih nate awon. Biyen pas mondok nggih nate nggasap. Nate ten warung niku mundhut pisang goreng 5 bayar 3. Halo. Ya, kalau kita itu masih banyak jeleknya lah. Lah nek Kanjeng Nabi niku boten wonten eleke babar pisan. Mula pantes jadi tulodo. Pantes menjadi contoh dan teladan. Lah nek kita ini kok ya ora pantes dadi contoh. Ya saking aneh eleke ditutupi karo Gusti. Ayo to sayang nyaut. Awone ditutupi dening Gusti. Ibu yang sebelah situ kenapa Ibu? Banjir. Ya Allah, maaf ya panitia minta maaf. Sampai tembus bokongnya. Iki muga-muga bokongnya ora rangen. Ya udah sabar sama Bu, demi menghargai jenengan. Saya loh dari tadi disiapin kursi, saya milih berdiri. Kenapa? Saya menghargai jamaah yang capek, yang payah, yang kepanasan. Jadi aku nggak mau menari-nari di atas luka penjenengan semua. Aku nggak mau enak-enak duduk di kursi empuk sementara jenengan kepanasan duduk di tempat yang atos. Gitu loh, nggak kayak mereka enak-enakan duduk di kursi empuk. Tega kamu ya.
Kamu enak-enakan di atas derita wargamu. Lihat mereka yang kepanasan, lihat mereka yang gerah keringetan, lihat mereka yang kecapean. Sini enak-enakan. Halo? Ya, ini nanti sebentar saya nanti akan bagi-bagi sarung cap. Pokoknya mendunia pokoknya. Bareng Abah Anza. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah, Rasulullah itu kebaikannya sempurna. Makanya Rasulullah dijadikan teladan. Wes, kemudian yang ketiga sekarang, kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Sebab Rasulullah itu ucapannya adalah perbuatannya. Rasulullah itu perkataannya adalah tindakannya. Izin Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, saya sambil riwa-riwi ndak apa-apa nggih. Ngapunten, salahin jenengan lenggah ten mriku. Izin nyuwun pangapunten para tokoh yang di panggung. Jadi saya ini ceramahnya bukan konsumsi penjenengan. Karena saya yakin yang di panggung ini orang-orang berilmu, orang-orang pinter. Jadi saya nggak ada urusan dengan mereka. Urusan saya itu dengan ini yang I love you semuanya. Sing tua ora usah melu-melu. Khusus sing nom. Ge wis tua melu-melu ngene iku ge asam urate kumat. Kepuntir ora iso bali engko. Ya Allah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah dikerjakan. Satunya kata dan perbuatan. Gampangan ini Rasulullah itu lesannya adalah hatinya. Lalian wong Tosobo, wong Candirejo, wong Mojo Tengah kan sering kali lain di bibir, lain terlalu banyak dusta di antara kita. Manis di bibir pahit, omongane legi atine. Wonten apa mboten? Aku ngerti, RT telu wonge. Omahe madhep ngalor. Kanjeng Nabi niku ngoten. Jadi kalau memerintahkan sesuatu kepada umatnya, Rasulullah mengerjakan pertama kali, ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari semua apa yang aku perintahkan kepada kalian. Kalau aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, akulah yang mengerjakan pertama kali. Itu Rasulullah. Kalau Rasulullah memerintahkan sholat tahajud, Rasulullah sepanjang hidupnya nggak pernah meninggalkan tahajud. Bahkan tahajud bagi Rasulullah hukumnya wajib. Kanjeng Nabi merintah qiyamul lail, merintah tahajud. Loh, Kanjeng Nabi dhewe mboten nate telat le tahajud. Wajib tahajud kanggone Kanjeng Nabi. Halo? Lah sekarang kan enggak. Banyak orang yang hanya bisa teriak-teriak, mari kita qiyamul lail, mari kita istiqomah tahajud agar diangkat derajatnya dunia akhirat oleh Allah. Di antara tanda-tanda orang soleh itu adalah istiqomah menjalankan qiyamul lail, rutin le sholat dalu. Itu kunci diangkat derajat dunia akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak 'asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ning ngomong tok sing bengok-bengok dhewe ora nate tahajud. Ngoten niku wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Wonge teko manggone nang ngisor apa nang panggung? Sing pundi wonge? Kok nyudeng aku kabeh? Rasulullah kuwi yen merintahke poso Senin Kemis. Rasulullah ndak pernah meninggalkan poso Senin Kemis, rutin poso Senin Kemis. Nah kita kan Masya Allah ajak-ajak poso tapi sing ngajak-ajak dhewe ora. Wonten apa mboten?
Wonge ya teko. Wis aku wis ngerti wonge. Lah mulane ayo to aja ming Ramadan tok le poso, dulur-dulurku wong Tosaba, ayo ya poso Senin. Poso Senin, saben dina Senin sampean nyenen, saben dina Kemis sampean heeh. Rasulullah merintah sedekah. Ndak ada tandingannya sedekahnya Rasulullah. Sampai digambarkan Rasulullah kalau sedekah itu seperti angin yang berhembus. Maksudnya pripun kok kaya angin yang berhembus? Ndak ada nyendat-nyendatnya, ndak ada hambatannya. Angin itu kalau berhembus, meskipun ada jurang penghalang, tetap aja dia. Dihalangi tembok, tetap aja dia naik. Itu angin. Gak ono angin kok dedet, 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 dedet. Ndak ono iku. Nek gak anginmu sing metu kok ngisor kuwi. Halo? Nah, bedanya wong Mojo Tengah iki kadang-kadang ya sedekah, kadang-kadang ning kaya kenal pot bocor. Lah nyemplungi kotak amal 5.000 nek lenger-lenger nganti 3 minggu. Apa maneh gek keliru, karepe nyemplungi 2.000 sing dicemplungke 50.000. Leh getun nganti 3 wulan. Ana wong niku meng pinter narik urunan tapi dheweke dhewe ora melu urun. Pinter narik iuran tapi dheweke ora bayar iurane. Wonten apa mboten? Aku ngerti wonge dadi panitia. Ana wong ki senengane menggerake perintah, obrak-obrak, kerja bakti, tapi dheweke dhewe ora melu kerja bakti. Wonten apa mboten? Ya, yakin wonge saiki manggone ning panggung. Merintah tok. Orang ngelakoni. Halo? Duh, kalau Rasulullah mengajak rukun, merintah rukun, Rasulullah membuktikan beliau paling rukun dengan siapapun. Bukan hanya dengan yang seiman, seakidah, dengan yang beda keyakinan Rasulullah rukun. Kanjeng Nabi ini nggak ada tonggo Nasrani, Yahudi, Majusi, semuanya dirangkul, kabeh diapii. Kok tanggine sing Nasrani, Yahudi, Majusi kuwi sakit, ditueni, dijenguk, dibawakan buah tangan oleh-oleh. Sami nggih kalih wong Mojo Tengah? Pret. Wong beda masalah sithik ngono wae, beda sithik. Tanggane lara ora ditiliki. Mbak, etane omah sampeyan jarene lara. Ya wis ana seminggu. Lah sampean ora nuweni, ora nyambangi. Disambangi malah salah paham, salah tampa. Kuwi ora padha karo ngene-ngene iki. Wonten mboten sing ngoten niku? Enten, aku ngerti kudunge ireng. Lah wong gara-gara masalah dikit beda masalah dikit aja terus gak gelem rukun, meng gara-gara beda pilihan kepala desa, nganti tekan saiki ora gelem rukun. Wonten apa mboten? Wonge teko manggone nang ngisor apa nang panggung? Sing endi to wong iki? Ya kadang-kadang wong iki ora kok wong bodoh, wong pinter ya iso ngaji, ning gara-gara meng beda pendapat sithik wae ora gelem rukun. Wonten apa mboten? Wonge teko wadon apa lanang? Manggone nang ngisor apa nang panggung? Sing endi to? Wonge nganggo celana apa sarung? Oh, iki berarti aman iki, aman iki. Aman. Iki ora aman iki, sing sarungan iki ora aman. Bajune lengan pendek apa panjang? Panjang. Pecine warna putih apa ireng? Sing endi to wonge? Baju lengan panjang, peci ireng. Wonge lungguh apa ngadeg? Ngadeg. Lagi sing ngadeg meng nyonge. Berarti sing dimaksud aku. Matur suwun. Nyong Pak Lurah sampean wae sing ceramah. Ya Allah, itulah bedanya kita dengan Rasulullah. Nah, dan Rasulullah itu bisa dicontoh oleh siapapun karena beliau adalah figur yang sempurna baiknya. Aku iki petani, loh
Petani bisa mencontoh Rasulullah. Rasulullah juga petani, bercocok tanam. Rasulullah nanam kurma, Rasulullah juga menanam anggur. Maka petani kalau pengen baik, pengen barokah, contoh Rasulullah. Aku iki bakul, aku iki pedagang. Rasulullah bakul, Rasulullah dagang. Bahkan umur 12 tahun beliau udah lintas negara dagangnya, ekspor impor. Maka pedagang yang baik kalau pengen barokah, contohlah Rasulullah sebagai pedagang. Aku iki guru, Rasulullah nggih guru. Kanjeng Nabi nggih didik santri-santrine, Kanjeng Nabi nggih ngajar sahabat-sahabatnya, bimbing murid-murite. Malah Kanjeng Nabi dawuh bu'istu mualliman, aku diutus iki kongkon mulang, kongkon didik, aku iki guru. Maka guru yang baik contoh Rasulullah sebagai guru. Halo? Pokoknya sapa wae apapun profesinya, apapun status sosialnya bisa mencontoh Rasulullah. Aku iki polisi, aku iki tentara. Polisi, tentara bisa mencontoh Rasulullah. Rasulullah militer, Rasulullah jenderal, bahkan maha jenderal. 27 kali peperangan Rasulullah mimpin pasukan dan berada di garda terdepan. Kanjeng Nabi ngono. Lah iki le moro-moro dadi ndan ramil nih tekoni kita tahu perang ping pira. Genah moro-moro dadi kapten, komandan, ratu perang. Pinggire kuwi padha wae Pak Dekdo. Kanjeng Nabi ku mimpin pasukan, berada di garis terdepan. Di medan perang. Rasulullah militer. Halo? Maka TNI, Polri pengen baik, contoh Rasulullah sebagai militer. Rasulullah bisa dijadikan contoh oleh siapapun. Aku pendakwah misalnya, lah Kanjeng Nabi ya tukang dakwah. Rasulullah dakwah, melebu daerah Taif, ajak-ajak nyembah Allah, ajak-ajak iman, masyarakatnya masih kafir. Pidato belum 5 menit, dilempari batu, dius, berdarah-darah Rasulullah. Kiai saiki kepenak banget, pidato belum 5 menit, dilempar degan. Dilempar jeruk, dilempar apel, dilempar kelengkeng, dilempar anggur. Coba ngomong dilempar amplop. Duh, aku ini kepala keluarga, gak jadi apa-apa. Rasulullah juga kepala keluarga. Rasulullah juga punya istri, punya anak, berkeluarga. Maka membina keluarga yang baik, contoh keluarganya Rasulullah. Bapak-bapak misalnya membina keluarga, bahagia kok mencontoh Nabi Isa, nggak bisa Pak. Nabi Isa ora rabi. Nanti diangkat ke langit kan Nabi Isa ora nikah. Lembina keluarga kok arep nyontoh Nabi Isa, wong Nabi Isa tidak berkeluarga, ora rabi, ora nikah sampai diangkat ke langit. Tapi besok akhir zaman Nabi Isa akan turun lagi ke bumi menjalankan syariat Kanjeng Nabi, mboten syariat Nabi Isa piyambak, syariat Kanjeng Nabi, terus ditugasi membunuh Dajjal dan Nabi Isa nikah. Infone ngono. Ya info wong padha-padha urung ngerti nek kok bakal bojone sapa ya ora ngerti nyonge. Kowe Nabi Isa esuk nikah. Halo? Halo? Nah, gini, Kanjeng Nabi itu apa ya multidimensi. Kebaikannya universal. Alah ki ngerti apa ora aku ngomong multidimensi universal wong potongan ngono-ngono kuwi apa ya mudeng. Padha wae aku ya ora ngerti. Wis dijelaske kok. Saene Kanjeng Nabi niku totalitas menyeluruh sedaya aspek kehidupan. Dalam segala hal, dalam segala urusan sae sedaya. Mula saged dicontoh sinten mawon. Halo. Lah nek saapik-apike kita itu kan yo kadang-kadang apik, kadang-kadang ayo sayang sing banter len jawabi sayangku. Ya wes sing ora gelem dipanggil sayangku rungokke ter-kenter. Anyel aku ngene iki kok yo. Aku tuh kesini tuh karena aku sayang sama kamu. Makanya maaf ya kadang-kadang aku pakai bahasa kamu itu cantik tapi oon. Itu bukan karena aku benci sama kamu apalagi merendahkan melecehkan enggak. Aku tuh enggak bisa jauh dari kamu. Aku pakai bahasa kayak gitu itu biar antara kita itu selalu deket. Itu bahasa akrab, bahasa sayangku sama kamu. Makanya kalau aku bilang oon jangan marah ya. Memang benar-benar
Ya Allah, mas-mas yang di atas itu hati-hati mas. Ya Allah, panitia itu ada yang sampai sana loh. Sebelah menara itu loh, coba. Sebelah kubah itu loh. Ya Allah. Lah iya makanya panitianya. Aku pikir, tak pikir dari semua yang hadir di sini, akulah yang paling tinggi. Ternyata masih ada yang jauh lebih tinggi daripada aku. I love you panitia, luar biasa, keren. Masya Allah, tapi hati-hati bro. Nanti kalau jatuh, hati-hati nggih. Ngapunten, matur suwun, luar biasa kinerjanya panitia hari ini, sukses untuk panitia, tepuk tangan untuk panitia. Nah, ini udah jam 12:30. Lho kepriwe? Lah terus apa yang dicontoh dari Rasulullah adalah akhlaknya. Dan Rasulullah sendiri menyatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Bapak Ibu para jamaah, akhlak itu yang mencakup berbagai lini dan aspek kehidupan, mulai ibadahnya, keimanannya, muamalahnya. Halo? Ibadahnya tolong diperhatikan. Kalau Bapak Ibu pengen tahu siapa di dunia ini manusia yang sama sekali nggak ada dosa, jawabannya Rasulullah. Nggak pernah salah, jawabannya Rasulullah. Nggak pernah jelek, jawabannya Rasulullah. Selalu baik, jawabannya Rasulullah. Paling mulia, paling agung, paling tinggi derajatnya, jawabannya Rasulullah. Sudah nyata-nyata dijamin surga paling mulia, paling tinggi adalah Rasulullah. Tapi bagaimana beliau beribadah? Ketika sholat malam seringkali kaki beliau bengkak-bengkak. Saking lamanya berdiri, saking lamanya rukuk, saking lamanya sujud. Masya Allah. Sampai istri-istri beliau itu seringkali nggak tega melihat Rasulullah ibadah takarrub kepada Allah. Sampai kakinya bengkak-bengkak. Wong to sobong ya ono yen bengi sikile abuh gara-gara asam urate kumat. Nah itu ketika ditanya, kenapa engkau beribadah sampai segitunya ya Rasulullah? Jawabannya apa? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aku pengen menjadi hamba yang pandai bersyukur. Masya Allah. Iku Kanjeng Nabi kaya ngono ibadah lah sampean. Oi. Ibu-ibu lebih banyak mana ngamal sama ngomel? Lebih banyak mana amal soleh sama amal salah? Kata pundi len rimo karo ngersula? Lebih banyak mana tobat sama sambat? Lebih banyak mana ngaji sama selfie? Allah ya Karim. Oke endi nek zikiran karo rasan-rasan? Lah ngono ku ya jeh pengen mlebu swarga. Lah rencanane sampean sing arep dinggoni swarga RT piro? Coba kita pikir ya, coba kita pikir. Nabi Adam alaihi salam itu sudah lama menghuni surga. Nabi Adam guys ratusan ribu tahun jadi penduduk surga. Penduduk lawas suwi le manggon swarga. Hanya gara-gara salah satu saja, salah sekali saja dikeluarkan dari surga. Padahal api-api wong wis manggon swarga suwi, salahe ming siji ditokke teko swarga. Lah wong Tosaba Candirejo Mojo Tengah urung nate ngerti pojokane swarga, gek salahe sak mbrek. Lha kok malah pengen do mlebu. Iki waras pora to jane wong-wong iki. Halo? Ya Allah Bapak Ibu niki kula nggih, boleh curhat dong, boleh nggih? Niki curhatan kula. Kula niki jujur kula. Kula niki, sekali lagi kula, saya Abah Hamzah. Saya enggak bakas jenengan, tapi saya sendiri.
Maka maaf jangan ada yang tersinggung apalagi marah. Saya, misalnya kok saya ini pengen masuk surga, ngandalke ibadah saya, ngandalke pahala saya, rasa-rasanya enggak ada harapan. Saya tahu ibadah apa saja yang pernah saya lakukan, berapa sholat saya, seberapa puasa saya tahu karena pelakunya saya, seberapa sedekah saya, seberapa banyak saya membantu orang, seberapa saya ngopeni anak-anak yatim, saya yang paling tahu. Seberapa banyak saya baca Quran, seberapa banyak zikir saya, seberapa banyak amal baik yang pernah saya lakukan, saya tahu ukurannya. Dan saya juga tahu berapa banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Saya masih ingat kezoliman-kezoliman yang pernah saya perbuat. Tahu saya ukurannya. Andaikan pahala dan dosa diukur jelas lebih banyak. Dosa. Rasa-rasanya enggak ada harapan masuk surga. Niki kula, saestu niki kula. Apa maneh potonganmu? Untung kita itu punya Tuhan kok, Allah Subhanahu yang maha mengampuni dosa, maha memaafkan kesalahan. Untunge iki untung banget untung. Kula sampeyan iki duwe pangeran kok Gusti Allah sing maha pangapura, sepira wae akeh kesalahan di ngapura karo Gusti Allah, sepira wae akeh dosa di ngapura karo Gusti Allah. Pokok gelem nyuwun ngapura, taubatan nasuha. Halo? Allah itu maha pemaaf, maha pengampun. Bu, apalagi di dunia ini yang ditampilkan Allah itu sifat rahmannya, sifat welas asih Gusti Allah. Umpama sing ditampilno ki sifat adil ngono wae nyonyor. Wong Tasaba wong Candirejo lara wesan. Mboten usah sifat sing maha penyiksa, maha murka, ndak usah itu yang ditampilkan. Sifat adil saja. Adil itu kan kalau baik dikasih penghargaan, kalau buruk dikasih hukuman, elek disiksa. Iki entek kira-kira wong Candirejo. Umpama ki kok ana wong nyolong langsung tangane ciker. Lumpuh tangane. Halo? Ana wong kok rasan-rasan gambleh ngilok-ngilokke wong langsung lambene abuh ilate merotoli. Ana wong kok nginceng wong adus ke mripate langsung the paicek. Bahasa Inggris kuwi. Ana wong zina kok langsung barange protol kerino jero. Lho kalau maha adil kan begitu. Ayo coba. Lho untunge kula sampeyan duwe pangeran ki Gusti Allah, Maha Rahman Rahim, Maha welas asih. Dadi lamun ki rungokke ki wong Tasaba Candirejo, lamun sampeyan iki kok sida mlebu swarga, lamun sida. Mbok sida mbok ora iki. Lah iya lamun besok sampeyan ki kok sida mlebu swarga, kuwi ora mergo amalmu, ora mergo ibadahmu, ning mergo kawelasane Gusti. Lah dalan supaya entuk kawelasane Gusti Allah kuwi kudu taat, kudu manut, kudu ngabekti. Kuwi aja kok terus ngene. Lah wong ibadah ora kena nggo mlebu swarga, ngopo ya saiki ora usah ngibadah wae. Sing penting nyuwun kawelasane Gusti Allah. He rungokke, kawelasane Gusti Allah kuwi diparingke marang kawulane sing ngabekti taat, sing gelem nindakke ibadah. Understand? Terus nomor lorone, untung kula sampeyan ki kok dadi umate Kanjeng Nabi. Kula sampeyan ki duwe nabi kok, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang siap memberikan pembelaan kepada umatnya, bahkan mempertaruhkan seluruh kehidupannya untuk keselamatan umatnya. Kanjeng Nabi siap maringi syafaat, siap mbelani wong Tasaba Candirejo. Ngantos
Kanjeng Nabi badhe sedo niku mawon sing dipikirke sinten? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Kudu mlebu swarga kabeh, aja nganti ana sing entuk bendu, aja nganti ana sing mlebu neraka. Benjing ten akhirat. Kanjeng Nabi itu yang membuka pintu surga. Yang masuk surga pertama kali adalah Kanjeng Nabi. Haram semuanya masuk surga sebelum Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yang membuka pintu surga. Kanjeng Nabi yang masuk surga pertama kali. Terus Kanjeng Nabi meriksa kondisine swarga, dicek satu persatu. Oh iki swarga apik-apik iki panggonane kiai-kiai kene iki sok. Sak penderek-pendereke, sak santri-santrine. Sak wong-wong sing seneng karo ulama. Senenge. Dicek kabeh ngene-ngene. Wis rampung, Kanjeng Nabi medal meleh. Ngopo Kanjeng Nabi medal meleh? Madosi ummate. Dan Rasulullah enggak kembali masuk surga sebelum semua umatnya masuk surga. Perjuangannya Kanjeng Nabi kaya ngono. Ummati, ummati. Ndi umatku yo, ndi umatku. Wong Tosobo Candi Rejo, wong Mojo Tengah kok urung ana katon mlebu swarga iki padha nondi iki. Sak lurah-lurahe kok urung mlebu swarga iki. Kamangka Bojonegoro Jawa Timur kae wis padha mlebu kabeh. Ya Allah, Bapak Ibu, sinten ingkang paling kathah nindakake lelampahane Kanjeng Nabi, nderek sunah-sunahe Kanjeng Nabi, ya wong kuwi sing paling cepet entuk syafaate Kanjeng Nabi. Termasuk carane nggih ngadah-ngadahke le sholawat dateng Kanjeng Nabi supaya keparek dateng Kanjeng. Maka hari ini Tosobo, Candi Rejo, Mojo Tengah membuktikan betapa cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakin Rasulullah pun memandang kita dengan pandangan cinta dan kasih sayang. Insya Allah kelak di akhirat Rasulullah akan menggandeng kita, memberikan pembelaan kepada kita sehingga kita terselamatkan dari hisab yang berat dan ruwet, kita terselamatkan dari azab neraka, dan kita digolongkan sebagai orang-orang yang mendapat bagian minum dari air telaga kausarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sama-sama menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Matur suwun seluruh jamaah. Lho kok solo? Bapak Ibu para jamaah, setidaknya ada 3 alasan utama kenapa Nabi Muhammad dijadikan teladan. Yang pertama, sebab Nabi Muhammad adalah manusia. Seutuhnya Nabi Muhammad itu manusia. Lahir batinnya beliau adalah manusia. 100% Nabi Muhammad manusia. Tubuhnya manusia, fisiknya manusia, sifat-sifat dan karakternya manusia. Zahiran wa batinan beliau adalah manusia. Nah, kita manusia. Ini yang hadir manusia semua apa bukan ya? Nah, kita manusia disuruh mencontoh manusia. Ini pas, nyambung dan cocok. Seperti ayam disuruh mencontoh ayam. Itu pas, cocok dan nyambung. Kucing disuruh mencontoh kucing. Ini pas, cocok dan nyambung. Kalau misalnya ada kucing disuruh mencontoh ayam, mboten pas, mboten cocok, mboten nyambung. Karena bentuknya beda, perilakunya beda, sifatnya beda. Kita manusia misalnya disuruh mencontoh malaikat, itu ya ndak pas, ndak cocok, ndak nyambung. Karena alamnya beda, bentuknya beda, karakter dan sifatnya berbeda. Seperti sholat berjamaah, makmumnya manusia, imamnya juga manusia. Jadi makmum mencontoh imam, sama-sama manusia. Misalnya sholat berjamaah
makmumnya manusia kok imamnya malaikat, ya ndak pas, ndak cocok, ndak nyambung. Masyarakat Candi Rejo sholat jamaah Isya di masjid, yang jadi imam malaikat Jibril misalnya. Lah imamnya malaikat Jibril, habis Fatihah rakaat pertama baca Quran khatam 7 kali, rakaat kedua habis Fatihah baca Quran khatam 5 kali. Yakin seluruh jamaah akan pingsan, bahasa Inggrisnya the kelenger. Lah kalau imamnya malaikat ya kuat, malaikat kan nggak ada capek. Bapak Ibu pernah ngelihat malaikat pijet apa malaikat sontek? Halo? Kayak pengajian hari ini, jamaah yang hadir seluruhnya manusia, yang ceramah juga manusia. Coba misalnya ini pengajian jamaah semua manusia, yang ceramah malaikat Israel. Belum salam udah pada bubar semuanya. Kalau malaikat itu sifatnya kan wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wala nauma lahum. Anak-anak kecil kalau ngaji akidatul awam itu, malaikat itu tanpa bapak, tanpa ibu, tanpa bopo, tanpa biung. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Misalnya yang ceramah di sini ini kok malaikat, panitia nggak perlu repot-repot nyiapin konsumsi. Karena malaikat itu ndak makan, ndak minum, ndak butuh apa-apa. Nah pengumuman yang ceramah ini bukan malaikat, jadi ya perlu nyiapi. Rasulullah itu manusia. Nah untuk lebih memahami ini, kita berangkat dari satu makalah yang penjenengan semua sebenarnya juga sudah sering mendengar, tapi kita tabarukan, saya sampaikan, tolong ditirukan sama-sama. Yang ikut menirukan mudah-mudahan barokah. Gampang urusane, gampang usahane. So mahami, wong sing banget ngregani, wong sing nguwongke. Lah akhir-akhir iki akeh wong sing ora rumangsa dadi, akeh wong sing ora bisa ngerteni, akeh wong sing ora bisa mahami, akeh wong sing ora gelem ngregani, akeh wong sing ora nguwongke. Ha sing kelakuane ngono kuwi berarti dheweke dudu. Ada dua hal penting. Pertama, Nabi Muhammad sebagai manusia. Kedua, tidak seperti umumnya manusia karena beliau istimewa. Bareng. Oke, pertama Nabi Muhammad itu manusia. Seperti sampean semua manusia. Sebagai manusia, Nabi Muhammad ya makan, ya minum, ya pernah lapar, ya bahkan sering, ya haus. Nabi Muhammad itu ya ngerasa capek. Nabi Muhammad itu ya tidur. Memang manusia. Nabi Muhammad itu ya kerja. Jadi kalau pengen dapat rezeki, pengen dapat duit, kerja. Bukan kok karena Nabi terus pengen duit, nggak usah kerja, langsung minta ke Allah, Allahumma duit. Ndak, pengen sate, tinggal minta, Allahumma sate. Boten, Kanjeng Nabi yo kerja. Makanya umatnya Kanjeng Nabi sing apik yo kudu gelem. Halo? Kadang baru jadi ustadz tingkat RT nggak mau kerja, jaga ke amplopan wae. Kanjeng Nabi kerja, bahkan beliau pekerja keras. Masih kecil aja udah buruh menggembala kambing. Kambingnya orang-orang kaya dengan upah yang sangat kecil. Ini mengajarkan kepada kita umatnya harus mau kerja, bapak-bapak. Apalagi bapak-bapak udah punya istri, punya anak, udah berkeluarga, ndak mau kerja.
ning masjid wae. Salat iktikaf dzikir wiridan, salat iktikaf dzikir wiridan, salat iktikaf dzikir wiridan. Ora gelem kerja. Tekan ngomah yo disengap karo bojone. Ora usah mangan sego. Nek ngeleh kae beduk nang masjid kae krokoti. Pengen duit kerja. Pengen duit meng sila ngubengke tasbih. Sulastri Sumiati Sundari Sunarti Sulika Supia Samsia yo kaliren. Rasulullah juga pernah nggak punya duit. Mulane sampean nek kadang-kadang rande duit ora usah kaget. Wong Kanjeng Nabi contoh kita yo pernah nggak punya duit. Halo? Kanjeng Nabi yen ora duwe duit utang. Mulane umate Kanjeng Nabi sing apik yen ora duwe duit utang. Aja ngemis. Aja nyolong. Aja korupsi. Kanjeng Nabi yen ora duwe duit utang, umate Kanjeng Nabi sing apik yen ora duwe duit, yen wis duwe duit, ana wong ki utange sregep, nyaure wegah, gelem utang moh nyaur. Wonten napa mboten? Wonge teko? Nggih, kula ngerti, wonge saiki kipas-kipas. Langsung diselehke kipase. Baleni yen ora duwe duit, yen wis duwe duit, yen duwite akeh, ngutangi, maringi, nyedekai, ngono. Kanjeng Nabi nggih nate ditagih utang, pernah. Padahal waktu itu belum waktunya bayar, masih kurang beberapa hari. Pulang dari sholat berjamaah. Kanjeng Nabi didampingi Sayyidina Utsman. Lo di tengah jalan ini lo dicegat sama orang, ditagih hutang. Muhammad, bayar hutangmu, sahur. Kata Rasulullah, lo kan perjanjiannya belum waktunya. Gak peduli, pokoknya nyonge butuh duit. Iki sing nagih iki wong. Aku butuh duit, ayo bayar. Sayyidina Utsman tersinggung. Ini orang nggak punya adab, nggak punya tata krama. Ini orang nggak punya etika. Mosok nagih hutang di tengah jalan. Lagian belum waktunya bayar. Yang ditagih Rasulullah pula. Tersinggung Sayyidina Utsman. Berapa hutangnya Kanjeng Nabi? Ayo, aku yang bayar. Bayar karo Sayyidina Utsman. Ngono. Mulane camat sing apik. Kuwi camat sing gelem nyauri utange kiai. Ngono. Sak kapolseke pisan. Sak ndanamile pisan. Halo? Loh, Kanjeng Nabi kuwi ya sehat, ya pernah sakit. Dikira kalau Nabi nggak pernah sakit. Nabi Ayub itu sakit sampai 13 tahun, sakit parah. Coba. Bahkan Kanjeng Nabi ya sedo. Meninggal dunia, wong memang manusia. Halo? Rasulullah kalau lagi sakit, ikhtiarnya berdoa, mohon kesembuhan kepada Allah, terus berobat, golek tombo. Mulane umate Kanjeng Nabi nek nuju sakit, ya kudu gelem ndonga nyuwun sehat dateng Gusti Allah, terus berobat. Golek tombo, ojo meng pasrah, tawakal. Gek penyakitnya wis parah, ora gelem berobat. Penyakit gaweane Gusti Allah, waras sing gawe ya Gusti Allah. Gusti Allah lek gawe waras, ya waras dhewe. Ora gelem berobat, padahal penyakitnya wis parah. Insya Allah modar. Lo Kanjeng Nabi niku perang ya tahu kalah.
Rumangsamu rek nabi terus digawe menang ambek Gusti Allah. Mboten, memang sengaja disetting seperti itu sama Allah biar bisa jadi contoh bagi umatnya. Kanjeng Nabi perang niku nate kalah. Lah perang Uhud lak kalah, nggih napa mboten? Halo? Kanjeng Nabi lek perang niku ya pakai alat perlindungan diri, pakai baju besi. Juga dikawal oleh para sahabat-sahabatnya. Karena apa? Tidak ada jaminan kebal senjata. Oh, Kanjeng Nabi dihantemi watu karo wong kafir-kafir kae, bendol-bendol, berdarah-darah. Mulane nek ana wong Candi Rejo kene kena buandem watu deyel kok bendol-bendol, jelas wong kuwi umate Kanjeng Nabi. Lagi ana wong Candi Rejo kena antem watu deyel kok watune remuk pure, wonge ora ngopo-opo gek meringis, kuwi paling-paling umate limbat. Rasulullah dalam peperangan ada sahabat-sahabat yang ngawal beliau, punya pengawal. Turathun Nabi, pengawal Nabi. Itu kepalanya namanya sahabat Zubair bin Awam. Iki kepala pasukan pengawalannya Kanjeng Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan seluruh jamaah, kita bukannya amarah berlebihan, tapi bagaimanapun harkat martabat kita sebagai santri, kita sebagai kalangan pesantren yang direndahkan, yang dilecehkan dengan framing yang sangat berlebihan, ini sungguh sangat melukai hati. Padahal pondok pesantren itu dalam sejarah panjangnya adalah cikal bakal peradaban bangsa Indonesia, cikal bakal kemerdekaan Republik Indonesia. Bu, Bapak, udah saya sampai kehabisan kata-kata saking gregetennya dengan itu pemberitaan yang sungguh sangat melukai dan sangat melukai. Ya Allah, berikanlah kemuliaan dan kejayaan kepada para ulama, kepada para kiai, kepada para santri dan pesantren seluruh Indonesia yang berjuang untuk agama, berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah qulubana wa quluba dzurriyyatina wa quluba jama'atina binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd. Ulama'ana al-kurama wa masyayikhana al-fudala, para alim alimah, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para pengasuh dan pimpinan pondok-pondok pesantren, pimpinan majelis zikir, majelis ta'lim, majelis sholawat,
para sesepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimi, kita mohon doanya, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, yang kita hormati, kepala desa, perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh tamu undangan yang kita hormati, jajaran panitia yang sudah bekerja keras mengerahkan waktu, tenaga, pikiran untuk terlaksananya acara hari ini. Selamat dan sukses untuk seluruh panitia. Mudah-mudahan kinerja panitia tercatat sebagai amalan sholihan maqbulan indallah. Tim keamanan dari TNI, Polri, Linmas, spesial sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, kita banggakan. Hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah, terutama pasukan-pasukan plastik, juga pasukan-pasukan payung yang rela berpanas-panasan, berdesak-desakan, sambil mambu kelek kecut dan entut selengut-selengut. Insya Allah berpanas-panasnya penjenengan semua akan menjadi benteng dari panasnya api neraka. Yang di tempat teduh ndak usah ikut-ikutan amin. Ini yang didoakan khusus yang berpanas-panasan. Insya Allah al-ajru biqadri ta'ab. Pahala yang didapat itu sesuai dengan ukuran kepayahan. Jadi yang berpanas-panasan lebih payah, lebih capek, itu pahalanya lebih besar daripada yang berada di tempat teduh, apalagi yang di panggung. Mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah dengan niat berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat baik kita semuanya dunia akhirat dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan harapan-harapan, keinginan, cita-cita dan hajat-hajat baik dunia akhiratnya diijabahi oleh Allah. Yang lagi sakit, apapun penyakitnya, atau ada keluarganya yang sakit, semoga diangkat penyakitnya, segera diberikan kesembuhan, segera dikaruniai sehat walafiat. Yang sedang susah, gelisah, bingung, sumpek, judek, mudah-mudahan segera dibahagiakan. Yang sedang keberatan semoga segera diringankan. Yang sedang kesulitan semoga segera dimudahkan. Yang sedang ruwet, seret, macet semoga segera dilancarkan. Yang masih ribut, padu, gegeran, tukaran semoga segera dirukunkan. Yang masih punya hutang semoga segera dilunaskan. Yang sedang menunggu datangnya jodoh semoga segera dipertemukan dengan jodoh terbaik. Yang sedang menunggu datangnya kematian, semoga nanti kalau waktunya tiba dikaruniai husnul khotimah. Mudah-mudahan semuanya tergolong orang-orang yang berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya tergolong orang-orang yang selamat, mulia, bahagia dunia akhirat. Kita nggak akan pernah pulang dengan tangan hampa. Karena Allah sudah berjanji, berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku,
pasti permintaan dan permohonan kalian akan aku penuhi. Mohon hadiah Fatihah sekali lagi untuk para ulama kita, untuk santri-santri seluruh Indonesia, juga untuk pondok pesantren di seluruh Indonesia yang akhir-akhir ini sedang diuji oleh berbagai isu miring, terlebih belakangan pemberitaan dari salah satu stasiun televisi nasional Trans 7 yang sungguh sangat melukai hati para santri, merendahkan marwah kiai, merendahkan martabat pondok pesantren, menciderai sejarah panjang spiritualitas bangsa Indonesia. Mudah-mudahan seluruh ulama, para santri dan pondok-pondok pesantren senantiasa dilindungi oleh Allah, diberikan kekuatan, kejayaan, keistiqomahan untuk terus i'la'i kalimatillah.